Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks, sementara pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut. Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik. Sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau penceraian. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Agama Kota Padang mencatat terjadinya lonjakan angka perceraian pasca Lebaran Idul Fitri 2023. Penyebab perceraian beragam, tetapi yang menjadi pemicunya adalah acara reuni. Hal ini diungkapkan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang, Nursal, kepada awak media, Minggu 30 April. Pasca Lebaran 2023, Pengadilan Agama menangani angka perceraian hingga mencapai 100 pasangan per hari. Hal ini berbeda sebelumnya, sebelum Lebaran 2023 Pengadilan Agama mengurusi hanya 60 kasus perceraian saja setiap hari, jelas Nursal. Menghadiri acara reuni salah satu indikator terjadinya perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Padang, tambahnya. Menyikapi maraknya perceraian yang dipicu oleh acara reuni, sosiolog dari Universitas Negeri Padang Eka Asih Febriani mengatakan bisa jadi itu salah satunya. Namun, kata Eka Asih, acara reuni yang menciptakan perselingkuhan bukanlah faktor utama perceraian. Menurutnya, faktor utama terjadinya perceraian adalah ketidakmampuan pasangan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, gagalnya usaha dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah faktor utama penyebab terjadinya perceraian, ujarnya, Minggu 30 April. Eka Asih Febriani menambahkan, dengan acara reuni, individu kembali mengenali lingkungan sosialnya yang dahulu. Dalam agenda reuni kembali terjadi interaksi sosial, apalagi lingkungan sosialnya terdahulu lebih baik dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekonominya dibanding dirinya. Perselingkuhan akan dimulai dengan proses kekaguman kepada individu lain, lawan jenis, yang berawal dari saling curhat dan berlanjut pada hubungan yang lain, jelasnya. Disinggung banyaknya perempuan yang mengajukan perceraian, Eka Asih menilai, pada saat ini perempuan dalam kehidupan modern mempunyai fungsi ganda, mengurus rumah tangga dan bekerja. Dalam kehidupan modern, perempuan yang bekerja tidak takut dengan perceraian. Karena ia mampu dan tak tergantung dengan laki-laki dalam usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosialnya. Makanya saat ini perempuan mendominasi dalam mengajukan perceraian di pengadilan agama, tutupnya. Baik, Bang Uta ya. Jadi perkara perceraian itu memang di masa-masa usia perkawinan antara 5 tahun ke bawah itu paling banyak. Jadi kalau usia pernikahannya itu ini istilahnya dalam suatu penelitian ini masa transisi penyesuaian dua kepribadian. Kalau dia melewati masa transisi ini maka akan bertahan rumah tangganya, yaitu usia pernikahan 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang setahun durasinya. Yang paling banyak itu 5 tahun ke bawah. Jadi memang dalam usia-usia muda mereka menikah ya. Jadi kemudian di awal pernikahannya mungkin setahun ada damainya, tapi tahun kedua setelah memiliki anak, ini mulai terjadi perselisihan, mulai terjadi pertengkaran. Jadi memang ini istilahnya
apa yang dialami sewaktu berpacaran tidak ketemu setelah pernikahan. Mungkin saat berpacaran yang indah-indah, tapi setelah pernikahan timbullah yang sifat aslinya, timbullah karakter aslinya. Baik. Maka inilah yang memicu perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran. Dalam hal ini salah satu juga ada pengaruh istilahnya cinta lama bersemi lagi ketika reunian, tapi itu tidak salah satu penyebab saja. Tadi sudah sampaikan. Kira-kira berapa persen Pak penyebab perceraian ini atau pengurusan perceraian ini disebabkan oleh reunian ini? Jadi memang ini sebetulnya pemicu utamanya bukan reunian ya, tapi pemicu utamanya sudah ada pencetus sebelum reunian, ya karena ekonomi, ya tadi karena perselisihan. Jadi ketika curhat menceritakan masalah rumah tangganya, merasa nyaman, dengan teman-temannya ada nyambung, ya. Dan mungkin di waktu reunian itu ada ya cinta lama bersemi lagi lah, gitu. Jadi yang sebelah juga sedang jomblo, yang ini juga sedang bermasalah, ceritanya nyambung, ya. Tapi kasusnya tidak banyak, ya. Kasusnya tidak banyak, mungkin ada 2 atau 3 perkara, tidak terlalu dominan, tapi pemicunya sudah ada sebelumnya, ya. Ketidaknyaman sudah ada sebelumnya, cuman reunian hanya untuk menenangkan tempat curhat lah, kalau bahasa sekarang, tempat curhat kepada pasangannya yang pernah sama-sama sekolah dulu. Baik. Dari beberapa orang yang melapor tersebut atau mengajukan gugatan, memang mereka sendiri yang mengaku atau bagaimana Pak Nursal? Mereka mengaku bertemu teman sekolah kembali, akhirnya timbul hasrat untuk saling mencintai, atau bagaimana Pak? Jadi sebetulnya ini kita merujuk kejadian ini bukan yang tahun kemarin, yang itu kita yang merujuknya, itu terbukanya ketika saat persidangan. Ya, terbukanya itu kedoknya itu di saat pemeriksaan persidangan. Baik. Jadi ketika pemeriksaan persidangan, ketika jawab menjawab, ini sebetulnya suaminya menjawab sebetulnya dia kembali kepada mantannya dulu. Terbuktilah di saat pemeriksaan persidangan, ya, dan terbukti juga di saat keterangan saksi-saksi di persidangan. Jadi itu diantaranya ketika hakim memutus ini terjadi persoalan di rumah tangga, tapi juga ada pemicunya pihak ketiga yang tadi mantannya dulu. Nah, itu di saat pemeriksaan persidangan terbongkarnya. Nah, gitu Bang Okta. Baik, oke. Saya kepada Bu Wirda Nengsi. Halo Bu Wirda. Ya. Bagaimana tanggapan Ibu tentang perceraian meningkat setelah adanya reunian ini Bu, yang lagi hebohnya di masyarakat Kota Padang khususnya hari ini? Ya, terima kasih Pak Okta. Sebenarnya kan terjadinya perceraian itu kan karena ada ketidakstabilan dalam keluarga. Itu ada fungsi-fungsi keluarga yang tidak terjalani, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, fungsi pelindungan, fungsi kasih sayang gitu. Nah itu kan semuanya mulai berkurang, mulai tidak stabil di dalam keluarga. Kemudian timbul kemudian ada cara reunian masuk orang ketiga, dan orang ketiga lalu melakukan curhat, kemudian saling merasakan, saling ingat, lupa dengan posisinya hari itu. Posisinya sebenarnya kan sudah berumah tangga gitu, tapi ketika reuni itu posisi mereka lupa bahwa mereka tuh bukan masa mungkin SMA, jadi kadang-kadang tingkah laku tuh lupa kalau mereka tuh sedang sudah bersuami atau sudah beristri, jadi akrab satu sama lain, kemudian berfoto semua, dan kadang-kadang acaranya sampai lama, sampai larut gitu. Nah pulangnya ditanya sama pasangannya kenapa itu, kemudian pertanyaan itu kadang-kadang akhirnya menyudutkan, dan itulah akhirnya menimbulkan konflik dan cemburu, dan akhirnya sampai kekerasan rumah tangga. Jadi memang
ada data-data seperti disampaikan Pak Nursal, ada data-data reuni itu sebagai indikator juga yang menyebabkan sebuah perceraian. Maka kalau misalnya kalau kita reuni itu memang harus yang dikejar itu adalah silaturahminya, tetap tahu posisi kita itu adalah posisi suami atau istri dari orang di rumah gitu. Nah, kita memang di situ tujuannya adalah untuk bersilaturahmi, tapi itu kadang-kadang manusia khilaf melakukan tindakan itu di saat reuni itu sendiri, yang akhirnya keluarganya sebenarnya dalam keadaan bermasalah, dan itu menjadi pemicu untuk terjadinya perceraian karena pertengkaran, karena ditanya terus akhirnya bertengkar, kemudian terjadi KDRT. Jadi awalnya betul itu sebenarnya berawal dari ketidakstabilan dari rumah tangga dan tidak mampunya mau mengkomunikasikan kenapa reuni itu seperti itu gitu. Kemudian tidak mampuan melakukan pengelolaan konflik gitu. Ketika ada misalnya istri menggugat, kenapa kok fotonya dekat-dekatan? Asli kalau di dalam reuni itu kan kita lihat tuh foto dekat-dekatan, tanpa sengaja juga pegang-pegangan, itu kan karena merasa sahabatan waktu SMA dan sebagainya gitu. Tentu kita posisinya istri itu kan sudah posisinya kan udah beda gitu. Ketika ditanya dia merasa oh itu mas sahabat aku gitu, semacam-macam. Nah akhirnya itu karena keluarga juga sudah banyak masalah, akhirnya ya itulah konfliknya. Jadi saya pikir reuni itu pemicu gitu sebenarnya jadinya perceraian itu, karena memang sebelumnya sudah ada banyak masalah-masalah, apakah masalah ekonomi atau masalah kecurigaan yang tinggi atau masalah kasih sayang yang sudah berkurang, atau merasa atau saling menghormati itu sudah luntur, atau komunikasi itu tidak terjaga lagi, kemudian konflik-konflik yang berulang-ulang di dalam keluarga dan tidak ada pemulaan konflik yang di dalam keluarga itu sendiri. Akhirnya itulah yang akhirnya menyebabkan pemicunya terjadinya perceraian itu di dalam keluarga. Nah itu beberapa kajian dari kami dalam sosiologi keluarga itu memang ada itu yang terjadi gitu. Ketidakstabilan keluarga, acara reuni menjadi pemicu akhirnya tingkat perceraian itu terjadi. Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang mencerai. Keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan majelis hakim pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Mahkamah Syariah, MS, memberikan dokumen keputusan perceraian, seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syariat Islam bahwa madarat haruslah dihilangkan, dan turunan dari kaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madarat maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alur proses persidangan perkara permohonan perceraian di pengadilan agama, majelis hakim berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat. Namun bila mana penggugat meminta majelis hakim untuk melanjutkan perkara tersebut, maka majelis hakim membacakan gugatan penggugat disaksikan tergugat dan penggugat selanjutnya tergugat menyampaikan sanggahan jawaban secara tertulis atau langsung, replik, duplik. Dilanjutkan pembuktian dalil-dalil penggugat kepada tergugat, namun bila mana dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan maka majelis hakim menolak gugatan penggugat tersebut. Jika dapat dibuktikan maka majelis hakim melakukan pembuktian atas jawaban sanggahan tergugat serta melanjutkan alur proses melanjutkan hingga putusan hakim, yang seadil-adilnya tanpa meninggalkan kode etik dan pedoman perilaku.